Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah bulan suci Ramadan, kita masih bisa terus-menerus menambah data ilmu kita untuk lebih menggairahkan pencapaian apa yang Allah harapkan di bulan suci Ramadan. Kita mencapai ketakwaan. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW berserah diri pada apa-apa yang telah beliau wasiatkan di dalam kehidupan kita, sebagaimana keberadaan beliau sebagai uswatun hasanah. Pemirsa channel MUI Jakarta Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa kembali dalam tayangan Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan. Dan sebelum saya memulai bincang-bincang kita kali ini dan saya memperkenalkan siapakah gerakan narasumber kita, pastikan para pemirsa untuk sudah like, komen, dan subscribe pada channel MUI Jakarta Selatan, yang mana acara ini terselenggara berkat dukungan daripada Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di studio kami 3 orang narasumber, para praktisi dakwah yang berasal dari 2 kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang paling pertama saya perkenalkan dari Kecamatan Tebet, ya, ada Kiai Haji Fauzi BA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Segar terus walaupun Amin. puasa-puasa, tetap semangat ya. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Dan berikutnya saya perkenalkan dari Pesanggerahan, ya, Kecamatan Pesanggerahan ini kecamatan saya sendiri nih. Yang pertama ada Kiai Haji Toton Mulyadi SAG. Assalamualaikum Kiai. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Dan ada Kiai Haji Syarifuddin Johri SAG. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Kiai ya. Masya Allah, ketemu lagi tadi. Ya baik pemirsa, dan pada kesempatan hari ini kami akan mengetengahkan tema yaitu tentang hal yang spesifik, yaitu pengalaman spiritual di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh cerita, bulan yang penuh pengampunan, disebut juga bulan Taubiyah, dan lain banyak gelar-gelar terhadap bulan suci Ramadan. Dan juga ada tema tambahan yaitu harapan-harapan terhadap umat. Nah sekarang kita mulai dulu dari Tebet ini, ya, kayak Baru Roji. Pada prinsipnya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang dikhususkan, ya. Tentunya banyaklah yang disebut dengan pengalaman spiritual yang telah diraih oleh umat, karena di malam-malam akhir bulan suci Ramadan itu terdapat malam-malam istimewa. Nah sekarang mungkin Kiai bisa memberikan gambaran pengalaman spiritual apa sebenarnya yang bisa kita raih di dalam bulan suci Ramadan. Silahkan Kiai. Terima kasih. Profesor. Bagus ya. Dalam bulan suci Ramadan memang ada yang sangat istimewa buat kita. Yang salah satunya adalah yaitu malam Lailatul Qadar. Nah ini sebenarnya harusnya dimulai dari awal Ramadan. Ya kita mulai dengan menampak tipis kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah secara rutinitas yang perlu kita tingkatkan di bulan-bulan khususnya pada malam-malam. Di pengalaman secara spiritual yang kita alami di dalam memperoleh hikmah yang terjadi di dalam bulan Ramadan ini, banyak perubahan-perubahan secara pribadi kita sendiri. Nah, ini pribadi ini menyangkut masalah di mana kita mampu mengaplikasikan diri kita untuk beribadah secara matang, secara benar, dan tentunya memperoleh Lailatul Qadar ini dengan kita benar-benar menikmati apa yang kita lakukan selama beribadah puasa, baik yang wajib maupun yang sunat. Ini menjadi tujuan kita untuk memperoleh yang namanya Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi bulan ini betul-betul janji Allah itu banyak ya,
pengampunan dosa, ya, terus dilipat gandakan kita punya pahala, dan ada malam-malam khusus, subhanallah. Dan yang paling prinsip sebenarnya kita pindah ke Kiai Totoni. Kalau kita melihat ada orang yang menjalankan bulan suci Ramadan ini, ya saya pikir kayak istilahnya mau nonton ya, hanya fokus kepada apa ya, menahan lapar, menahan haus. Lagi pula yang paling lucu kayak kadang-kadang bilang gini, oh bagus, kita kan puasanya harus mengurangi aktivitas. Bagaimana menurut pendapat kayak ini? Orang-orang kok malah mengurangi aktivitas gitu? Jadi Ramadan ini adalah suatu pembelajaran dan juga suatu nasihat bagi kita, khususnya dari kita masing-masing. Makanya Ramadan ini sebagai tempat untuk bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan ini bukan saja menahan hawa lapar dan haus saja, akan tetapi kita mempunyai pelajaran spiritual di akhir-akhir Ramadan, terutama 10 akhir tadi yang saya sampaikan. Betul. Itu ada satu pelajaran dari kita merenung. Oh ternyata Ramadan seperti ini. Emang awalnya kalau orang yang nggak biasa puasa berat, betul. Berat. Yang dia nggak biasa. Betul. Hanya mendapatkan hawa lapar dan itu jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Tetapi kalau saya bersungguh-sungguh niatkan kayak keimanan ketakwaan kita kepada Allah acuan itu, insya Allah yang nama nikmat Ramadan di 10 terakhir terasa kita masing-masing. Ternyata kelemahan kita di sini, kekurangan kita di sini. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i. Hei jiwa yang tenang. Untuk mencapai jiwa yang tenang ini seperti apa? Di mana? Ramadan inilah. Jadi singkatnya bersyukur banget Allah memberi kita Ramadan ya. Masya Allah. Itu menurut saya. Jadi merugilah orang-orang yang sudah diberi Ramadan tapi tidak dimanfaatkan Ramadan ini. Ini kira-kira gara-gara apa ini? Kita pindah ke Kiai Syariful ini. Gara-gara apa sih sampai umat itu hanya menjalankan? Masalah ada yang kadang-kadang ya kita ingat ya, sahabat-sahabat, tabi'in itu kalau jauh sebelum Ramadan datang dia sudah mempersiapkan diri ya. Tapi kok sekarang malah banyak umat ya puasa lagi. Nah menurut pendapat Kiai Syariful ini, apa sih yang menyebabkan kadang-kadang sampai umat itu berpikiran seperti itu? Terima kasih Om Bagus. Siap. Jadi gini, kalau kita kembali ke sejarah Om, bahwa wajibnya puasa itu Allah turunkan pada tanggal 10 Sya'ban. 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Artinya bahwa ayat-ayat Quran itu sudah turun banyak sebelumnya. Periode Mekah itu saja kurang lebih ada 4.780 ayat yang sudah turun selama periode Mekah. Masya Allah. Jadi Makiyah ya? Makiyah. Tergabung dalam 86 surat. Sementara pada saat turun ayat tentang wajibnya bulan Ramadan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah itu, para sahabat itu kan sudah duluan masuk data yang sudah masuk ke dalam jiwa mereka, yang berulang-ulang selama 13 tahun lamanya. Itulah yang membekali mereka siap banget untuk menerima perintah Ramadan. Dengan ada dua perintah di sana kan, syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasubhu. Ada dua penting. Ya, surat kedua ayat 185. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Quran diturunkan. Pertama ada Al-Huda di sana. Yang kedua ada bayyinatin minal huda. Jumlahnya lengkap. Yang ketiga ada Al-Furqan. Ini sudah duluan Allah berikan. Baru kemudian inilah menjadi bekal mereka untuk memasuki puasa di bulan yang sama. Maka di sini pentingnya kita tahu ilmunya dulu. Betul. Pemahamannya dibenerin dulu. Betul. Jadi kalau di budaya kita ini
aneh juga sebenarnya kalau kita lihat, wah, orang begitu masuk bulan Syaban kok tawakupan gitu kan. Iya, tawakupan kan, orang disuruh pada berhenti ngaji gitu kan. Mungkin ini dimana kita disuruh mempersiapkan mental kita, mental di rumah, mempersiapkan diri kita untuk berakrab-akrab dengan Al-Quran gitu kan. Dan luar biasa. Ini ada sedikit pengalaman spiritual mungkin spiritual. Jadi pada saat saya secara pribadi tahun 2004 kita mulai menghatamkan Quran terjemah sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, ternyata dahsyat banget. Itu merusak benar sebelum masuk bulan Ramadan. Subhanallah. Dan ini alhamdulillah ya, artinya saya sama teman-teman, sama sahabat di rumah, ayo kita mulai. Selama ini kita hatamkan Quran, kita kejar pahala dari Al-Quran. Tapi kenapa tidak kita kejar pahala dari Al-Quran? Maka yuk kita mulai pakai Quran terjemah, kita hatamkan terjemahannya, kita sama-sama kan, kita sharing. Begitu Ramadan dahsyat banget. Sudah terasa ya. Jadi sudah kelihatan nih dari konsep-konsepnya tadi Kiai Fadlul Raji adalah malam-malam terakhir itu tidak bisa kita hanya menunggu terus datang. Jadi memang harus diundang dari sejak awal Ramadan itu sudah dipakai, kalau perlu pun dari sejak bulan Sya'ban inilah ya kita undang gitu loh, supaya kita betul-betul dapat merasakan yang disebut dengan nilai-nilai spiritual itu ya. Subhanallah. Nah sekarang gini, kita masuk lebih inti lagi ya pada pembahasan kita hari ini adalah bagaimana sih tips-tips kita ya. Kita mulai dari Kiai Toto dulu nih. Apa tips-tips terbaik supaya kita ini betul-betul bisa merasakan adanya pengalaman spiritual yang bisa membuat kita itu gairah dalam beribadah itu semakin tinggi untuk mencapai alam takut itu ya. Silakan ya. Jadi yang perlu kita persiapkan sebelum bulan suci Ramadan adalah yang pertama mensucikan diri kita dengan banyak-banyak zikir kepada Allah. Zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita, hati pikiran kita, bahkan dosa kita ini agak dikurangi. Syukur-syukur juga dihapus habis. Amin. Sebelum sucinya datang. Subhanallah. Nah setelah itu baru kita biasakan sodakoh. Baik seberapa biasakan supaya apa? Nanti ketika Ramadan masuk di akhir Ramadan ya itu fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati, kemenangan dari kita. Itulah orang yang dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala setelah menempuh 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kemenangan kita dapatkan kembali. Jadi matching dengan beberapa aktivitas ya, jadi tidak hanya berdiam diri menjemput. Nah sekarang kita pindah ke Kiai Fadlul Raji. Apa nih tips-tips untuk jamaah, para pemirsa channel MUI untuk mencapai pengalaman spiritual? Bagus. Siap. Jadikan puasa ini bukan sekedar puasa jasmani, tapi puasa rohani. Wah ini yang penting ya. Kalau puasa jasmani kita hanya menahan lapar dan haus. Tapi kalau puasa rohani ini kita menahan hawa nafsu kita, menekan hawa nafsu kita. Nah, sebelum kita berpuasa, Nabi SAW selalu berdoa selama bulan Rajab dan memasuki bulan Rajab dan bulan Syaban. Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah disinilah Rajab itu bulan Allah, kita banyak istighfar. Sya'ban bulan Rasulullah, kita banyak selawat. Ramadan bulan umat. Nah ini kita peroleh dari dengan rohani kita untuk menanamkan nilai-nilai ibadah puasa itu dengan rohani kita. Jadi puasa kita tentu akan mendapatkan nilai lebih daripada puasa jasmani. Itu saya kira. Dan ini yang asik nih, ya, kadang-kadang kan umat itu ya, entah apa yang menyebabkan saya yakin banyak faktor sampai membuat sebuah statement yang saya anggap lucu. Ini harus diluruskan oleh para kiai ini. Contoh ya, kadang-kadang begitu ada yang marah, terus ada yang ngomong kamu tuh puasa-puasa marah, puasa-puasa bohong, puasa-puasa mencuri. Ini yang bahaya ketika kita biarkan
Kenapa? Karena seakan-akan berbohong itu hanya tidak boleh di bulan puasa. Jadi nanti kalau sudah masuk di bulan Syawal boleh bohong dong. Ini yang kadang-kadang tidak. Nah, saya kembali kepada perkataan tadi Keton mengatakan, kalau perlu uang bagus, jangan berkurang. Kalau perlu habis, gitulah. Nah ini kita kembali pada tips dari Kiai Syarifuddin ini. Kira-kira apa yang harus orang kerjakan biar mantap pengalaman spiritualnya ini, jangan sampai terulang lagi, jangan sampai Syawal, ya begitu lagi. Gitu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi ada satu perkara penting sebenarnya dalam puasa yang mungkin kita sendiri sering melanggar karena tidak paham kita. Kalau kita selalu bicara bahwa puasa itu setan diikat gitu ya, jelas kan itu hadis masyhur banget ya. Maksud banget, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Setan dibelenggu. Sementara kita nggak kenal setan. Nah, iya. Kalau kita nggak kenal setan, berarti kan selama Ramadan setan kita lepas aja. Lalu apa efeknya buat diri kita? Gitu. Kalau surga ini dibuka karena kita mampu mengikat setan itu. Neraka tutup karena kita mampu mengikat setan. Tapi kita ingat dengan setan. Maka sebelum puasa kita kenalan sama setan dulu. Satu yang ini pendapat saya. Siap. Dalam bulan Ramadan itu kita justru kalah di saat kita berada di garis finish. Ini yang menyakitkan sekali. Kalau mau kita kalah di jalan di start itu masih mending. Belum jalan. Iya. Kita masih bisa berusaha sih kan. Tapi ini kita kalah di garis finish. Masya Allah. Contohnya adalah, ini contoh yang paling nyata adalah ketika kita dengar beduk waktu buka puasa, itu kita justru bersatu menjadi saudaranya setan. Tradisi kita berbuka dengan membazir. Masya Allah. Ayatnya jelas banget, surat 17 ayat 27 kan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Hilang keberkahan. Sudah ada teh manis, air putih, sudah ada cendol, cincau semuanya, ada gorengan sudah ada, ya, lauk semuanya ada. Dimakan cuma sedikit. Yang lain nggak dimakan. Untuk sahur udah nggak enak, untuk besok sudah basi kan. Dikasih orang pun orang sudah pada buka. Punya semua. Betul. Nah ini pemirsa, penting untuk Anda camkan perkataan ini karena apa? Jangan sampai pada saat penghujung, gara-gara kita tahjil keliling kepanjangan, semua mau dimakan. Iya. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat oleh perkataan Kiai Syarifuddin tadi bahwa memang pada saat bulan puasa ini setan-setan dibelenggu. Tapi kita lupa, ya, statement-statement di dalam agama kita digacarkan bahwa setan itu berasal dari dua makhluk, jin dan manusia. Memang setannya sudah diikat. Tapi jangan-jangan kita yang jadi setan. Masya Allah. Baik pemirsa channel MUI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin banyak hal yang sudah kita dapatkan walaupun singkat, tapi kita sudah mendapatkan banyak tips-tips untuk mencapai pengalaman spiritual baik daripada narasumber kita Pak Kiai Hadi Toton dan juga Kiai Hadi Farul Rozi dan Kiai Syarifuddin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan edisi kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi kami terima kasih kepada segenap narasumber yang berkenan hadir di studio. Akhirnya kita harus berpisah pada edisi kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih.